Oke semuanya, kali ini kita akan menyaksikan pesona indahnya Danau Nibung. Tester mulai dari rumah ya. Ini tepatnya di SP7 Ramulya. Jadi dari rumah saya tidak begitu jauh wilayah tempat wisata Danau Nibung. Oke semuanya, saya akan membacakan sejarah Muko-Muko yang saya ambil dari Muko-Muko kapgo. Sejarah Muko-Muko. Asal nama Muko-Muko. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai legenda dan sejarah tersendiri bagi masyarakat dan sekitarnya. Legenda yang paling banyak dijumpai adalah asal-usul nama daerah tersebut. Masyarakat Muko-Muko sebagaimana halnya masyarakat Rejang, Bekal, Serawai, dan Lembak di Bengkulu, serta masyarakat lainnya di Nusantara, memiliki legenda tentang asal-usul daerah mereka. Legenda asal-usul nama tempat itu merupakan sejarah yang secara lisan dikembangkan serta disebarluaskan dari generasi ke generasi berikutnya. Diyakini kebenarannya sebagai suatu peristiwa nyata pada masa lampau. Dalam kaitan ini, masyarakat Muko-Muko mengenal dua pendapat tentang kisah sejarah asal nama Muko-Muko. Kedua pendapat ini ada kesamaan dan ada perbedaannya, dan diyakini kebenarannya yang terjadi pada masa lampau. Berikut ini disajikan bentuk pendapat kisah tentang asal nama Muko-Muko. Yang pertama, pendapat pertama. Penduduk Muko-Muko pada mulanya bertempat tinggal di suatu daerah yang diberi nama Padang Ribun. Padang Ribun. Penduduknya terdiri dari dua kelompok yang tergabung dalam 7 nenek, yaitu: satu, nenek bergelar Maharajo Namrah. 2, nenek bergelar Maharajo Terang. 3, nenek bergelar Maharajo Laksamana. 4, nenek bergelar Raja Tiangso. 5, nenek bergelar Rajo Kolo. 6, nenek bergelar Koto Pahlawan. Sedangkan 7, nenek bergelar Rajo Mangkoto. Para sesepuh ini kemudian membentuk suatu negeri yang dikepalai oleh seorang penghulu adat sebagai kepala dari seluruh suku tersebut yang disebut Datuk. Dalam melaksanakan tugasnya, Datuk dibantu oleh kepala suku. Setelah beberapa tahun lamanya, daerah ini diberi sebutan Teluk Kuala Bandarami. Sebutan ini diberi sebutan oleh pendatang dari Kerinci. Pendatang ini adalah seorang yang membawa dagangan dari Sungai Ipuh yang menyelusuri Sungai Selagan dengan menggunakan rakit hingga sampai ke Muara, yang merupakan pelabuhan biduk yang datang dari berbagai daerah untuk berniaga seperti dari Indrapura, Bugis, dan sebagainya.
Karena nama tersebut dibuat oleh kaum pendatang, maka kepala-kepala suku mengadakan musyawarah di padang ribun-ribun untuk mencari nama yang sesuai bagi daerahnya. Nama yang tidak dari pemberian seorang pendatang, melainkan nama yang disepakati bersama oleh mereka. Lebih kurang selama 6 purnama mereka bermusyawarah, belum juga ada kesepakatan tentang nama yang mereka kehendaki untuk daerah mereka. Pada purnama ke-7 mereka kedatangan 3 orang tamu dari Pagaruyung. Tamu tersebut adalah 1 Paduko Rajo, 2 Marajo Nankayo, dan 3 Marajo Gedang. Setelah berbasa-basi, salah seorang dari mereka bertanya kepada pimpinannya musyawarah, yaitu Maharaja Namrah, tentang musyawarah yang mereka lakukan dengan duduk berhadap-hadapan ini. Maharaja Namrah menjawab bahwa mereka ingin mencari nama yang baik untuk daerah yang mereka tempati. Mendengar pernyataan itu, maka tamu tadi berkomentar, "Berarti sudah 7 purnama kalian berhadapan muka atau bermuko-muko." Mendengar ucapan tamu tadi, kepala suku menjawab, "Kalau demikian negeri ini kita beri nama Muko-muko." Pendapat kedua mengisahkan bahwa awalnya adalah Kelunang, diuraikan dahulunya Muko-muko bernama kerajaan Talangkayu Embun. Tahun 1529 atau 1529 terjadi keributan antara Kerinci dengan Kayu Embun tentang batas kerajaan. Untuk itu, Sultan Firmancah Rajo Indrapura diperintah dan diatur bermuko-muko di rumah Gedang Lunang yang dihadiri 1 pemangku 5 dari Kerinci, Depati 4, 2 Depati Laut Tawari dari Muko-muko, 3 Sultan Muhammad Shah dari Indrapura, dan 4 penghulu 8 dari Lunang. Hasil musyawarah pada hari Senin 10 Maret 1529 adalah resminya nama Muko-muko dan resminya batas Muko-muko dengan Kerinci ialah dari Renah Sianit sampai Bukit Sitinjau Laut. Raja pertama di Muko-muko adalah Raja Adil. Raja kedua adalah Raja Mudo, kawin dengan keponakan sang Depati Laut Tawar. Raja ketiga Maharaja Gedang, keponakan sang Depati Laut Tawar. Persamaan kedua pendapat di atas adalah bahwa istilah Muko-muko menunjuk kepada musyawarah yang dilakukan untuk mencari, menemukan, dan menyepakati nama yang sesuai untuk daerah mereka. Perbedaannya terletak pada waktu terjadinya peristiwa. Pendapat pertama tidak menunjukkan angka tahun. Pendapat kedua menunjukkan waktu tertentu, yaitu hari Senin bulan Maret tahun 1529. B. Kedatangan bangsa Barat. Awal kedatangan bangsa Eropa ditelatar belakangi oleh dagang melakukan perjalanan ke timur jauh untuk mendapat rempah-rempah yang tidak tumbuh di bumi mereka. Tujuan orang barat datang ke Nusantara termasuk Muko-muko untuk mengarungi lautan dan mengambil rempah-rempah dari pulau-pulau penghasilnya. Dahulunya Muko-muko mempunyai komoditas ekspor seperti rempah-rempah, sarang burung, dan emas yang dibutuhkan oleh orang-orang luar. Menurut orang mutu emas Muko-muko lebih baik dibanding emas dari daerah lain. C. Dari anak sungai ke Muko-muko. Pada abad 16 di utara Provinsi Bengkulu terdapat kerajaan anak sungai. Wilayahnya dari utara Sungai Majunto hingga air Urai di selatan. Sultan bernama Encik Redit, keturunan raja-raja Pariaman. Kerajaan ini meliputi daerah negeri 14 kota atau 14 koto Muko-muko.
negeri lima koto atau bantal atau lima kota, negeri Proatin nan kurang 160 sebelat, dan Ketahun secara tradisional karena anak sungai dianggap sebagai rantau dari kerajaan Minangkabau, dan pada permulaan abad 17 merupakan provinsi dari kerajaan Indrapura di bawah Sultan Muzaffar Shah 1620 sampai 1660. Sebagaimana kita ketahui dari catatan sejarah yang ada, pada permulaan abad 17 kerajaan Indrapura berada di bawah pengaruh Aceh sampai akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani, pengaruh Aceh di Indrapura berkurang, sehingga Sultan Indrapura Muhammad Shah 1660 sampai 1691 pada tahun 1663 atas nama Kerajaan Indrapura membuat perjanjian dengan VOC, dan pada tahun 1685 mengadakan perjanjian dengan Inggris pada pertengahan abad 17. Kerajaan Anak Sungai masih di bawah kekuasaan Kerajaan Indrapura, yang wakilnya berkedudukan di Majunto dengan menyandang gelar Raja Adil, yaitu Tuanku Sungut, keponakan laki-laki Sultan Muhammad Shah. Pada tahun 1693 Inggris menarik diri dari Indrapura karena Sultan Indrapura, Raja Mansur, yang menjatuhkan Sultan Muhammad Shah atas bantuan VOC, menetapkan salah seorang putranya Merah Bangun sebagai wakilnya. Raja Adil di Majunto melihat keadaan demikian, Inggris mengakui Merah Bangun dan Gulemat sebagai penguasa bersama atas wilayah Anak Sungai. Dan pada tanggal 16 September 1695 EIC mengakui pemerintah bersama mereka. Pada tanggal 26 September 1695 EIC mengadakan perjanjian dagang dengan kerajaan Anak Sungai, di mana EIC memperoleh hak-hak monopoli dagang di daerah antara Majunto dan Ketahun. Pada tahun 1717 pos dengan EIC Inggris dipindahkan ke Muko-Muko. Pos ini diperkuat oleh sebuah benteng yang dibangun dengan tembok yang kokoh dan diberi nama Anna. Dengan tidak adanya perhatian, maka pada tahun 1773 beberapa daerah mengambil tindakan kekerasan secara terang-terangan terhadap Inggris. Di Muko-Muko sejak tahun 1772 terjadi protes dan para petani selalu mengadakan rapat-rapat untuk menentang Inggris. Pada tahun 1798 Sultan Muko-Muko mengadu ke Fort Marlborough mengenai kekejaman residen Inggris John Campbell dan meminta supaya residen tersebut diberhentikan pada masa Stafford Thomas Raffles di Bengkulu. Pada tanggal 4 Juni 1818 menghapus sistem tanam paksa lada yang dilakukan oleh Komisaris Ewart yang kenyataannya sangat memberatkan rakyat, sehingga rakyat merasa betul-betul dieksploitasi oleh para pejabat kompeten, kemudian pejabat company, kemudian Sultan Muko-Muko. Pangeran Sungai Lemau dan Pangeran Sungai Hitam dijadikan pejabat pemerintah kolonial dengan gaji tertentu. Setiap keluarga membayar $1 Spanyol setiap tahunnya sebagai ganti rugi dari penghapusan sistem tanam paksa terhadap kerajaan Muko-Muko. Pos residen Inggris menghapuskan dan pemerintah kerajaan diserahkan kepada Sultan Muko-Muko Hidayat Shah 1789 sampai 1829 dengan diberi 6.000 ringgit sebulan. D. Sejarah berdirinya Muko-Muko. Kabupaten Muko-Muko berdiri dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003.
Pembentukan Mukomuko sebagai kabupaten terpisah dari induknya yakni Bengkulu Utara dilandasi berbagai pertimbangan strategis yang bermuara pada pengembangan wilayah dan optimalisasi pembangunan daerah. Kabupaten ini dibentuk atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta motivasi untuk membangun daerah. Adapun UU Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar hukum berdirinya Kabupaten Mukomuko. Demikianlah sejarah Mukomuko yang saya ambil dari komukokap.go.id. Inilah persembahan kami, Danau Nibung. Kalau buat orang-orang kurus mungkin berani naik. Kalau gemuk-gemuk kayak mama apa ya enggak. Seberang sana itu kayak sepi sekarang. Ada wahana bermain untuk anak-anak. Bagi Anda membawa anak kecil, ada tempat bermainnya di sini. Ngomong apa lo? Ya karena suasana pandemi ini agak sepi pengunjung. Kebetulan ada kunjungan dari Kapolda Bengkulu serta jajaran. Pantesan rame kayak pengawal bodyguard survei. Nah. Ini bawa bate pengawal. Oh iya, kunjungan Polda ya. Kapolda. Kunjungan. Kamu bisa berubah saya. Ya, Pak ya.
biru tadi. Ini Kejari ini ya. Mobil kesehatan. Oh, kira ini mobil kesehatan. Mate oke loh Mas. Iya, mobil ini. Tapi dia Ini rombongan kunjungan dari Kapolda Bengkulu. Kena yang kota rada ribet dawa. Parkir nah kan. Susah masuk dawa nih. mana Bos? Rumah akhir supir rumah akhir. Angel is dawa ya. Bener muter kangenan. Kapolda tuh nggak Kapolres. Terus bener didampingi. Kalau dampingi tutup. Bang kowe. Nganggo silken kan tuh. Ambil bensin orang. Bubro hari ini. Mana? Harus patang dino iki, Mas. Aku juga dia. Iya. Desa. Nggak boleh tuh serba susah juga sih. Ya, misalnya solong-solongan tengah wengi ngono. Contoh gue jebute jam 2:30 mangkat. Padahal ibunya itu nggak tahu kalau ada kesulitan. Jadi kan siluman ya. Kapan udah lama? Wah, bulanan lah. Bareng-bareng ini yang arah salah ya. Anak-anak udah dewasa yang dapat. Adanya punya seperti itu. Oh yang speedboat tuh. Ikannya tuh cantiknya. Kan hoki loh, potong-potong. Saya udah bawa pulang. Terus? Mau mesti nang Facebook ditawarkan loh. Saya belum mati ya. Terus apa ceritanya suruh bawa sini? Anaknya didengarin nangis terus. Anak-anak kan mati. Anaknya
ngerti kok anaknya ikannya nangis itu. Ikan siluman. Oh, biar lebaran ini. Berfoto ini. Oh. Ya, yang punya speaker nih dapat ya. Itu sing duwe 4 potong-potong yang salah. Yang siluman. Jadi sempat rame ini. Yo. Arah santai. Ini dia mong sing nang kene-kene bae. Tapi habis baru itu bagai Oh. Oke, itu deh ceritanya. Kita pulang dulu. Itu cerita warga penghuni sini atau warga yang biasa jualan di sini. Orang kita cerita mistis. Elek. Elek. Itu yang sebuah cerita ya, kononannya kebetulan saja atau ya kita tidak tahu apa aslinya atau sebenarnya. Kita coba explore dari tempat yang lain. Ini kamera menghadap matahari makanya agak gelap. wow, mantap. Cuaca cerah sekali. Kalau yang ini mobil dulu bisa lah mobil, nggak Sedikit bisa lagi mendung. sekarang. Dulu mobil bisa ke sana masuk. Jalannya sebelumnya bisa diakses mobil ya lewat sini, tapi sekarang Kalau mobil sekarang rupanya lagi tidak kayaknya. bisa ini. Tutup Ya, kita coba lihat ke ladang. arah sana. Naiknya tuh tinggi. Tuh rame lah, ada yang jualan juga. Kameranya ngadep ke atas terus nih, gimana ini? Turun. Jangan lewatkan video-video kami selanjutnya, atau Anda Orang putar balik. request Anda ingin mengetahui lebih dekat tentang Mukomuko, selama saya bisa menjangkau akan saya jangkau. Silakan komen, subscribe dan like di bawah. Semoga Anda mengetahui lebih
tentang Muko-Muko dengan video yang kami unggah. Pesona alam Muko-Muko, inilah dia Danau Nibung. Muko-Muko itu kalau dari Bengkulu sekitar Sana terus 5 sampai 6 jam. Kalau saya berkendara bisa Sama sampai terus. 7 jam. Dari Bengkulu kota ya. Muko-Muko berbatasan dengan pas itu Sumatera Barat. lama lagi. Muko-Muko berdiri tahun 2003. Silahkan komen kalau ada yang salah. Itulah dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan Anda tentang wilayah Muko-Muko. Maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Thank you.